Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Pustika dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Aprilia dari kelas MJ703 dengan NIM 250201020201. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi mengenai analisis investasi yang mencakup penilaian saham dengan model Gordon, penentuan harga wajar obligasi, dan evaluasi kinerja portofolio menggunakan indeks Sharpe dan indeks Jensen. Tujuan presentasi kali ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang cara menilai aset dan menilai apakah kinerja portofolio sudah mengalahkan pasar atau belum. Untuk soal kasus yang pertama tentang analisis saham dan obligasi, seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yaitu saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan untuk mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Anda diberikan data sebagai berikut. A. Analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Diketahui dividen terakhir atau D0 adalah Rp2.000 per lembar saham. Tingkat pertumbuhan dividen atau G adalah 10% per tahun, sama dengan 0,10. Ini konstan. Tingkat pengembalian yang disyaratkan atau KS 15% sama dengan 0,15. Yang ditanyakan nilai intrinsik saham atau P0. Jadi, Gordon Growth Model merupakan metode untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan cara mendiskontokan dividen masa depan yang tumbuh konstan. Model ini digunakan ketika perusahaan memiliki kebijakan dividen stabil dan pertumbuhan yang relatif tetap setiap tahun. Dalam soal ini, 10% per tahun. Lalu kita ke rumus P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi KS dikurangi G. Yang mana D0 dikali 1 plus G ini merupakan D1. Jadi rumusnya menjadi D1 dibagi KS dikurangi G. Namun karena di soal belum diketahui D1-nya, jadi kita memakai rumus yang pertama. Jadi P0 sama dengan 2000 dikali 1 ditambah 0,10 dibagi 0,15 dikurangi 0,10. P0 sama dengan 2000 dikali 1,10 dibagi 0,05. P0 sama dengan 2200 dibagi 0,05 sama dengan 44.000. Jadi nilai intrinsik saham atau P0 adalah Rp44.000. Untuk soal yang B, analisis obligasi. Investor juga memiliki obligasi dengan nilai nominal 10 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun yang dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Diketahui nilai nominal atau EV sama dengan 10 juta rupiah. Jangka waktu atau N adalah 5 tahun. Kupon 12% per tahun yang dibayar secara tahunan. Tingkat bunga pasar atau R adalah 10% per tahun atau 0,10. Yang ditanyakan yang pertama harga wajar obligasi atau P. Dan yang kedua apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon. Untuk menjawab soal ini, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang langkah pertama, kita harus menghitung kupon tahunan atau C. C sama dengan persentase kupon dikali FV sama dengan 12% dikali 10 juta. Sama dengan Rp1.200.000 per tahun. Untuk langkah yang kedua, rumus harga obligasi dengan PVIFA atau Present Value Interest Factor of Annuity dan PVIF. PVIF atau Present Value Interest Factor.
Harga wajar obligasi atau P dapat dihitung sebagai P sama dengan C dikali P Viva Rn plus FV dikali PVIF Rn. Dengan rumus P Viva Rn-nya 1 dikurangi 1 plus R pangkat minus N dibagi R. Dan PVIF-nya 1 plus R pangkat minus N. Langkah yang ketiga, kita dapat menghitung faktor P Viva dan PVIF-nya terlebih dahulu dengan R 10% dan N 5% dan N-nya 5. Untuk memudahkan perhitungan, kita dapat menghitung 1 plus R pangkat N-nya terlebih dahulu, yaitu 1 plus 0,10 pangkat 5. Sama dengan 1,10 pangkat 5, hasilnya 1,61051. Lalu kita hitung PVIF-nya. Ini kan rumus PVIF-nya 1 plus R pangkat minus N. Sedangkan kita sudah tahu nih 1 plus R pangkat N-nya ini 1,61051. Jadi untuk menghitung PVIF-nya kita tinggal membagi 1 dengan 0, membagi 1 dengan 1,61051. Hasil PVIF-nya 0,62092. Lalu kita dapat menghitung P Viva Rn-nya. Rumusnya 1 minus 1 plus R pangkat min N dibagi R. Untuk 1 plus R pangkat min N-nya kita sudah dapat nih tadi dari perhitungan PVIF 0,62092. Jadi kita masukin angkanya ke rumus untuk P Viva 10% 5. Ini 1 dikurangi 0,62092 dibagi 0,10 sama dengan 0,37908 dibagi 0,10 sama dengan 3,7908. Ini hasil untuk P Viva-nya. Langkah yang keempat, hitung nilai sekarang kupon dan nilai nominal atau present value kupon dan present value nilai nominal. Untuk present value kupon dapat kita hitung dengan C dikali P Viva sama dengan 1,2 juta rupiah dikali 3,7908. Hasilnya adalah 4.548.960 rupiah. Untuk present value nilai nominalnya FV dikali PVIF sama dengan 10 juta dikali 0,62092. Hasilnya 6.209.200 rupiah. Langkah kelima, kita hitung harga wajar obligasinya dengan cara menambahkan present value kupon dan present value nilai nominal, yaitu 4.548.960 rupiah ditambah 6.209.200 rupiah. Hasilnya adalah 10.758.160 rupiah. Ini merupakan harga wajar dari obligasinya. Nah, karena harga wajarnya ini 10.758.160 rupiah, lebih besar dibandingkan nilai nominal yang 10 juta rupiah, maka kesimpulannya obligasi ini diperdagangkan pada harga premium. Untuk soal yang C, evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas resiko 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%. Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. 1. Analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli, under value, atau dijual over value? Diketahui harga pasarnya 45.000, nilai intrinsiknya 44.000 dari perhitungan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Yang ditanyakan sahamnya under value atau over value. Jadi kesimpulannya adalah harga pasar yang 45.000 ini lebih besar daripada nilai intrinsik 44.000. Jadi sahamnya over value, maka saham layak untuk dijual. Implikasi praktisnya investor lebih baik menjual atau tidak menambah posisi pada harga tersebut, kecuali terdapat informasi baru yang dapat menaikkan estimasi nilai intrinsik. Misalnya revisi naik proyeksi pertumbuhan dividen atau penurunan risiko yang menurunkan required return.
Lalu untuk selanjutnya, penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Diketahui harga pasarnya Rp10.758.160. Nilai nominalnya 10 juta rupiah. Ditanyakan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal. Karena harga wajarnya Rp10.758.160 lebih besar daripada nilai nominal yang 10 juta rupiah, obligasi ini diperdagangkan pada harga premium atau di atas nilai nominal. Kupon obligasi yang 12% lebih tinggi dibandingkan bunga pasar yang 10%, sehingga obligasi menawarkan arus kas kupon yang lebih menarik dibanding obligasi baru dengan yield pasar. Investor bersedia membayar lebih untuk mendapatkan kupon yang lebih tinggi, yang mengakibatkan harga naik sampai yield efektifnya kembali setara dengan yield pasar. Untuk soal nomor 3, evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik mengalahkan pasar atau tidak. Diketahui RP atau rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan sama dengan 18% atau 0,18. RF rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan 6% atau 0,06. Sigma TR atau standar deviasi return portofolio P selama periode pengamatan 20% atau 0,20. Beta P atau beta portofolio P 1,2. RM atau return marketnya 14% atau 0,14. Yang pertama kita hitung untuk indeks Sharpe-nya. SP sama dengan RP dikurang RF dibagi sigma TR. SP sama dengan 0,18 dikurangi 0,06 dibagi 0,20. Sama dengan 0,12 dibagi 0,20 sama dengan 0,60. Jadi hasil indeks Sharpe-nya 0,60. Nah, angka 0,60 ini menunjukkan bahwa portofolio menghasilkan 0,60 unit excess return untuk setiap satu unit risiko total. Sharp positif dan cukup tinggi ini menunjukkan kinerja portofolio baik karena returnnya sebanding atau bahkan lebih besar dibanding total risiko yang diambil. Selanjutnya untuk indeks Jensen, rumus dari indeks Jensen adalah JP sama dengan RP dikurangi dalam kurung RF plus dalam kurung RM minus RF tutup kurung dikali beta P sama dengan 0,18 dikurangi 0,06 ditambah 0,14 dikurangi 0,06 dikali 1,2 sama dengan 0,18 dikurangi 0,06 ditambah 0,08 dikali 1,2 sama dengan 0,18 dikurangi 0,06 ditambah 0,096 sama dengan 0,18 dikurangi 0,156 sama dengan 0,024. Aturan interpretasi dari indeks Jensen adalah jika JP lebih dari 0, maka portofolio outperform atau mengalahkan pasar. Jika JP sama dengan 0, maka kinerja setara kinerja pasar atau sesuai CAPM. Jika JP kurang dari 0, portofolio underperform atau kalah dari pasar. Nah, karena dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi, menghasilkan JP 2,4%, yang mana 2,4% ini lebih besar dari 0, maka kesimpulannya portofolio A mengalahkan pasar atau outperform. Yang kedua, manajer portofolio telah bekerja dengan baik. Karena return aktual portofolio 18% lebih tinggi daripada return wajar menurut CAPM 15,6%. Sehingga terdapat nilai tambah atau abnormal return sebesar 2,4%. Nah, untuk return wajar menurut CAPM ini, yang 15,6% ini kita lihat dari rumus indeks Jensen yang ini. Jadi yang RF plus RM dikurangi RF dikali beta P ini merupakan nilai wajar dari CAPM-nya yang ini 0,156 atau 15,6%. Jadi untuk kesimpulan
presentasi kali ini yang pertama terkait analisis saham dengan menggunakan Gordon Model, nilai intrinsik saham adalah Rp44.000. Karena harga pasar lebih tinggi, yaitu 45.000, maka saham tersebut overvalue dan lebih layak untuk dijual. Ini menunjukkan pentingnya membedakan nilai dan harga, agar investor tidak membeli aset yang terlalu mahal. Yang kedua, analisis obligasi. Obligasi bernilai premium karena harga wajarnya 10.758.160, yang mana lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Penyebab utamanya adalah kupon 12% yang lebih tinggi dari tingkat bunga pasar 10%, sehingga investor menghargai obligasi ini lebih mahal. Ini mencerminkan hubungan fundamental antara suku bunga pasar dan harga obligasi. Yang ketiga, evaluasi portofolio. Portofolio yang telah kita hitung tadi menghasilkan indeks Sharpe 0,60 yang menunjukkan kinerjanya sangat baik terhadap risiko total dan indeks Jensennya 2,4%, yang mana ini mengalahkan pasar. Dari kedua indeks ini menunjukkan bahwa portofolio dikelola dengan baik, menghasilkan return yang lebih tinggi, menghasilkan return yang tinggi dan efisien, sehingga manajer portofolio A telah bekerja mengalahkan pasar. Sekian presentasi dari saya untuk jawaban ujian akhir semester manajemen investasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.